Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Muhammad Hilal Alhamdi Bahman, STB 3870, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar pengadilan. Yang pertama, bagaimana tuntutan ganti kerugian? Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsipil dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Yang pertama ada bendahara. Bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetiskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Di samping itu, keuangan negara dan kerugian yang ditimbulkan oleh bendahara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian negara. Lalu yang kedua, pegawai negara bukan bendahara. Pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadangkala dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara, tetapi tidak berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri, bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh dipretiskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Lalu, bagaimana dengan pejabat lain? Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuan pemberitahuan kepada BPK dilakukan agar pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Lalu, bagaimana dengan pembebasan tuntutan ganti kerugian? Bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara tatkala persyaratan untuk itu terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan. Lalu yang ketiga, hak negara dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara, pegawai negeri, dan pejabat lain. Lalu pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan melalui peradilan. Hal ini didasarkan bahwa pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat mudah penyelesaiannya
karena tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit. Perbedaan prosedur bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian negara, karena substansi hukum itu yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya di pengadilan. Bagaimana dengan instrumen hukum pidana? Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah UU PTK, UU nomor 20 2021 tentang revisi atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU PTK memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian secara tepat tanpa melanggar hak asasi manusia terhadap pihak-pihak yang terjaring sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 UU PTK menyebutkan bahwasanya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan instrumen hukum administrasi? Ketika pejabat negara atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri, tidak boleh digunakan pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam pelaksanaan wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Lalu bagaimana dengan instrumen hukum perdata? Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero dan atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar pengadilan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui peradilan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda. Kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat mengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh atasnya atau BPK. Lalu yang terakhir, kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.